Ad-darsu al-awwal ini tentang isim isyarah ya. Hada. Jadi hada ini adalah ismu isyaratin lil mufradi al-mudzakaril qaribi al-aqil wa ghairil aqil ya. Jadi hada adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk mufrad ya. Mufrad itu tunggal. Ingat ya bahwa bahasa Arab itu ada 3 ya. Beda dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Tidak dikenal ada namanya musanna ya. Untuk bilangan atau adat itu ada 3 bahasa Arab, yaitu mufrad, musanna, sama jama'. Sementara bahasa lain mungkin hanya 2 ya, kita, 1 dan jama' kita misal seperti itu ya. Atau bahasa Inggris juga mungkin tak ada yang menunjukkan musanna atau 2. Nah khusus bahasa Arab ini seperti itu. Jadi hada ini kata tunjuk untuk tunggal, mudzakkar yang menunjukkan dekat dan berakal, ataupun yang tidak berakal. Ya. Contohnya ini, yang untuk yang berakal, hada rojulun, ini adalah seorang laki-laki, hada waladun, hada syaihun, ya. Ini adalah seorang syekh, ya. Yang kemudian yang sebelah kiri, ghairu akil, itu hada kitabun, hada babun, hada qalamun. Ya, ini contoh-contoh ini juga sudah mengambil contoh jumlah ismiyah ya. Ini laki-laki, ini seorang anak, ini seorang syekh, ini sebuah kitab, ini pintu, ini kolamun, ya, ini pena, ini sudah ada contoh-contoh jumlah ismiyah. Jadi indah contoh sederhana jumlah ismiyah. Lanjut ya. Ini Anda tinggal bacakan aja. Kemudian mahada. Nah ini dia adalah ma-nya ini isim istifham. Jadi isim ya. Nanti bedakan lagi dengan ada huruf istifham. Nah, karena dia isim, dia berfungsi sebagai mubtada kalau dia di depan sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini ya. Ma hada, nah itu ma-nya itu adalah mubtada, hada itu adalah khobarnya, seperti itu ya. Ma ismu istifhami li ghairil aqi. Ya, ma ismus ismus istifhami li ghairil aqil ya. Jadi kata tanya untuk selain yang berakal. Jadi ini untuk yang tidak berakal. Contohnya mahada hada kitabun ya. Kemudian ke kiri mahada hada babun, mahada hada kolamun. Nah, kalau yang untuk yang berakal, contoh yang di bawah yang ada tanda khoto ya, ada tanda salah, mahada hada rojulun. Nah, ini salah. Ya, tidak tepat ketika menanyakan terkait dengan manusia, itu pakai ma ya. Kalau kita sebutkan man hada itu nanti lagi ya. Tapi yang benar adalah man hada rajulun ya. Man hada waladun. Nah itu. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini untuk berakal dan yang tidak berakal. Ya kita ingat pertanyaan kubur gitu ya. Man robbuka itu kan man. Kemudian man nabiyuka. Nah ketika ditanyakan tentang agama, ma dinuka ya seperti itu ya. Lanjut ya. Kemudian ahada sarirun. Nah, ini contoh A-nya ini adalah hamzatul istifham ya, atau dia huruf istifham. Nah, karena dia huruf, dia dalam masalah kedudukan dia tidak ada ininya, tidak ada fungsinya ya. Artinya dia tidak seperti ma tadi, dia sebagai mubtada. Ya, beda nanti kita ini ya. Jadi untuk yang huruf kita harus pahami, oh ini huruf. Contoh huruf untuk istifham adalah hamzah atau hal. Nah, hal anta tolibun, nah seperti itu. Halnya itu dia huruf ya. Karena huruf dia tidak mempunyai mahal ya, kedudukan di dalam kalimat. Jadi hamzah istifham adalah harfun jawabu. Naam au la. Jadi huruf yang jawabannya itu adalah antara ya atau tidak. Ya, jadi kalau ada pertanyaan anta tolibun seperti itu ya. Nah, itu jawabannya antara ya atau tidak, naam au la ya.
Ahada sarirun, apakah ini kasur? Naam hada sarirun. Ahada kursiyun, la hada sarirun. Ya. Ahada rajulun, naam hada rajulun. Ahada waladun, la hada rajulun. Nah, seperti itu. Untuk mufradat, saya pikir ini masih mudah-mudah ya. Kita udah familiar ya dengan kata-katanya. Nah, ini di pelajaran pertama kita sudah mendapati juga tentang man ya. Man tadi udah kita singgung. Ini untuk yang berakal. Ya, man hada tabibun, man hada waladun, man hada talibun. Man hada kitabun. Nah, ini salah. Man hada kitabun ini salah ya. Harusnya dengan penggunaan ma ya. Ma hada qalamun. Nah, yang man ini salah ya. Kemudian tambahan yang lain ini sama ya, ini adalah huruf istifham ya dengan menggunakan hamzah yang membutuhkan jawaban antara ya atau tidak ya. Lanjut ya, Iwa. Ada yang ditanyakan untuk yang pertama. Nanti untuk di kitab kita ulang-ulang sendiri ya. Afwan, Ustaz. Iya. Mungkin nggak Ustaz, ma a itu barangan gitu Ustaz. Ma atau man bertanya sambil dengan ada huruf istifham hamzah tadi Ustaz. Contohnya seperti apa? Apakah mengkonfirmasi apakah ini Ustaz? Tapi jadi man ahaza gitu mungkin nggak Ustaz? Contohnya ahaja. Maksudnya nanti apa ada kondisi yang memungkinkan man sama ahaz itu bergabung Ustaz, atau memang dia nggak bakal bisa nggak bisa gabung bertanya seperti gitu Ustaz? Nggak bisa gabung dia ya. Penggunaan huruf dan isim istifham ini dia tidak bisa bergabung ya. Jadi nggak mungkin aman gitu, nggak mungkin ya, atau ama gitu ya. Ya, seperti itu tidak ada. Jadi memang itu ada fungsi masing-masing. Man itu adalah man dan ma itu adalah isim istifham ya. Artinya kalau isim dia tuh apa ya? Dia mempunyai kedudukan di dalam sebuah kalimat. Sementara untuk yang huruf yaitu hamzah atau hal itu dia tidak punya kedudukan. Ya, jadi memang masing-masing ini. Itu ya. Wallahu alam ya. Berikutnya kita ad-darsu aslani ya, pelajaran kedua ini dalika. Jadi dalika ini adalah untuk tadi ya mufrad mudzakkar tapi kata tunjuk jauh ya, itu seperti itu. Ini ada apanya definisinya ismu isyaratil lil mufradi al mudzakkari al baidi al akiri ya wa ghairi akil ya. Nah, seperti itu. Jadi kata tunjuk untuk mufrad mudzakkar yang jauh, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Nah, ini ada contoh-contohnya yang untuk yang berakal, dalika rajulun, dalika mudarrisun, dalika talibun. Jadi artinya adalah itu laki-laki, itu guru, itu talib, yaitu pelajar. Kemudian yang ghairul akil yaitu dalika najmun, itu adalah bintang, dalika baitun, dalika hisonun. Nah, ini untuk mufradatnya mudah-mudahan masih sahal ya, masih mudah ya. Kemudian manhada, wa man dalika ini sama seperti yang tadi ya. Untuk man itu untuk yang berakal. Tinggal kita Anda menanyakan yang dekat atau yang jauh ya. Kalau yang dekat dengan hada, man hada. Sementara untuk yang jauh, wa man dalika. Nah, seperti itu. Ini ada contoh-contohnya. Man hada su'alun anil qaribil akil. Nah, ini man hada itu adalah pertanyaan untuk yang dekat berakal. Kemudian mandalika soalun adil ba'idil akil ya. Itu adalah pertanyaan untuk yang jauh berakal. Nah, contoh-contoh ini ada man hada mudirun, man hada imamun. Kemudian yang jauh mandalika dalika mudarrisun ya. Mandalika dalika talibun ya. Untuk ini ya mudah-mudahan antum udah ini ya, udah mulai banyak kosakatanya. Lanjut ya, ma hada wa ma dalika ini sama ya.
Tinggal kita hendak menunjukkan yang jauh atau yang dekat. Untuk ma itu yang ghairul akil, dan yang beda dengan yang tadi ya, yang di atas man ya. Nah, itu untuk di pelajaran kedua. Masih muda ya, ikhwah ya. Jadi kita ulang-ulang sehingga kemudian kita mendapatkan faedah menambah mufradat, kemudian juga membiasakan ini ya lisan kita, atau mungkin juga banyak istilah-istilah yang sebelumnya kita nggak pernah dengar ya, tapi kemudian ketika sering-sering kita dengarkan, seolah kita juga semakin paham ya. Isim isyarah, nah itu kan jarang mungkin kita dengar sebelumnya ya, atau mungkin mubtada, khobar ya, atau lain-lain ya istilah dalam pelajaran nahwu dan shorof ya. Kemudian pelajaran ketiga ini ad-darsu ats-tsalitsu. Alif lam itu harfu ta'rif ya. Jadi adalah huruf untuk ini ya, yaitu sebenarnya ta'rif itu khusus ya. Jadi untuk pengkhususan. Jadi kalau disebut contohnya baitun al-baitu. Baitun itu sesuatu yang masih umum. Berarti rumah. Mungkin rumah yang ada di permukaan bumi ini kita bisa sebut baitun. Tapi ketika kita sudah sebut al-baitu, itu sudah tertentu. Kita sudah bisa menentukan, oh inilah yang dimaksud. Seperti itu ya. Jadi kekhususan dan keumuman ya. Masjidun, nah ini umum. Al-masjidu sudah tertentu. Qalamun, nah pena. Al-qalamu itu pena itulah, seperti itu. Jadi sudah kita bisa tentukan zatnya ya, seperti itu. Kekhususannya, oh masjid itu, oh pena itu, oh rumah itu. Tapi kalau misalnya menunjukkan keumuman itu ya itu seperti itu, umum ya, masih belum bisa kita tentukan yang mana. Kemudian yang dalam kurung ada tulisan tebal ya, yuhdafut tanwinu inda duhuli alif lam ya, itu dihadzaf atau dihapus tanwin ketika kemasukan alif lam, ketika dimasuki alif lam ya. Al-qalamu maksurun. Nah, jadi ketika kita hendak mengkhususkan, itu tinggal kita merubah ya tanwin menjadi alif lam. Nah, itu seperti itu ya. Contohnya tadi ya baitun al-baitu. Jadi sebelumnya umum baitun dengan tanwin, ketika kita hendak mengkhususkan merubah tanwin itu menjadi alif lam. Dan yang sebelumnya tanwin itu hilang tanwinnya ya. Tinggal ininya saja ya, dommahnya. Yang sebelumnya dommah tain menjadi dommah saja ya. Contohnya al-qalamu maksurun. Nah, ini kalau kita tuliskan al-qalamun maksurun itu khoto, salah ya. Nah, berikutnya juga al-babu maftuhun. Ya, itu benar ya. Al-waladu jalisun. Nah, itu seperti itu benar ya. Tapi kalau kita misalnya contoh al-qalamun, nah itu salah. Tidak mungkin bersatu alif lam dengan tanwin ya. Atau qalamu, nah seperti ini salah. Qalamu ya. Kecuali dia nanti sebagai mudhof ya. Qalamu, aduh. Karena mudhof tidak boleh dia tanwin, dan dia tidak boleh alif lam. Jadi seperti ini ya, ini boleh mudhof ya, qalamu. Atau yang berikutnya al-waladun jalisun. Nah ini salah. Ya, al-waladun jalisun. Salahnya di mana? Ada tanwin di alif lam ya, yaitu di al-waladnya itu. Jadi al-waladu jalisun, itu baru benar. Ya, kita lanjutkan. Ini an-nakirah wal ma'rifah. Itu tadi. Jadi untuk yang umum itu nakirah, kemudian ma'rifah itu yang khusus. Nakirah itu ditandai dengan apa? Tanwin. Kemudian ma'rifah alif lam. Nah, ini contoh atau penjelasannya, an-nakiratu syai'un ghairu muayyan. Syai'un ghairu muayyanin ya. Nahwu contoh baitun qalamun rajulun bintun. Sesuatu yang ghairu muayyan. Sesuatu yang belum ini tertentu. Artinya dia masih umum. Sementara al-ma'rifatu syai'un muayyanun, sesuatu yang sudah tertentu. Nahwu contoh
al-baitu, al-qalamu, ar-rajulu, al-bintu. Nah, itu aja ya. Kemudian baitun yashmalu kullal buyuti ya. Jadi dia yashmalu meliputi seluruh rumah. Seluruh rumah. Buyut itu jamak dari baitun ya. Ini buat tambahan aja. Ya terdiri dari seluruh rumah. Walaisa baitan muayyanan. Bukan rumah yang tertentu. Itu tadi yang di awal kita jelaskan bahwa kalau dia nakiroh seperti itu masih umum. Sementara yang terakhir nih, al-baitu yadullu ala baitin muayyanin bizatihi ya. Yaitu yang menunjukkan kepada sebuah rumah tertentu secara zatnya. Jadi kita sudah bisa memastikan al-baitu adalah ma'rifah karena dia sudah tertentu. Ya, itu untuk yang alif lam ta'rif ini ya. Istilahnya alif lam ta'rif yang menunjukkan kekhususan. Sampai di sini ada yang tidak ditanyakan nih, wah. Izin tadi buyut rumahnya banyak, apa? Iya. Al-buyut. Jadi buyut itu jamak dari baitun. Iya, Baitun ya. Baitun itu jamaknya adalah buyutun. Nah, ini nanti kita pelajari itu jamak taksir. Ya, jamak taksir. Jadi yashmalu kullal buyut ya. Jadi dia meliputi seluruh rumah-rumah. Itulah kalau dia keadaannya nakirah. Kita lanjut ya. Ini al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Ya, syamsiyatu ya. Al-huruful qamariyatu yuntaqus sukunu 'alal lami al-qamar. Contohnya ini ya. Jadi yang dilapaskan atau diucapkan ya sukun atas lam. Ya. Jadi seperti contoh al-qamarun. Nah, itu yang sukun kan apa? Alif lamnya itu kan. Lamnya. Nah, itu yang sukun diucapkan al-qamaru. Ya, al-qamaru. Beda dengan al-hurufus syamsiyatu. La yuntoku. Ya, tidak diucapkan as-sukun al-lam ya. Tidak diucapkan sukunnya yang ada di atas lam. Watu da'u siddah ya. Watu da'u syaddatun ya alal harfil ladzi ba'dahu ya. Kemudian dia meletakkan syaddah. Syaddah itu tasdid ya. Tasdid alal harfil ladzi ba'dahu yang atas huruf setelahnya ya. Jadi seakan-akan di situ ada tasdid ya. Ya, seakan-akan di situ ada tasdid. Asyamsu seperti itu. Jadi lamnya tidak dibacakan tapi huruf setelah lam itu ditasdid ya. Asyamsu contoh itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Al-qamaru asyamsu. Ini mengambil dari contoh ini ya. Al-qamaru berarti huruful qamariyatu dan asyamsu al-hurufus syamsiyatu ya. Nah, ini contoh-contohnya mudah-mudahan bisa ini ya kita ulang-ulang sendiri ya. Contoh al-qamariyah, al-abu ya, al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru dan seterusnya. Kemudian yang syamsiyah at-tajiru itu seperti ada tasdid ya. Kemudian as-saubu, saubu itu pakaian, ad-diku ayam jantan, az-zahabu, zahab itu emas ya. Zahab ya. Kemudian ar-rajulu laki-laki, az-zahra, zahra itu bunga ya. Kemudian ini banyak juga mufradatnya ya. Kita belum ini. As-samaku ikan, asyamsu matahari, as-sodru. As-sodru itu dada ya. Ad-doifu itu adalah tamu. At-tolibu itu adalah siswa. Az-zohru itu punggung. Kemudian al-lahmu daging, an-najmu itu bintang ya. Kalau yang ini yang di Qamariyah, al-abu itu ayah ya, al-babu pintu, al-jannatu kebun ya, atau juga bisa surga ya, al-himaru keledai ya, al-hubzu itu roti, hubzu. Kemudian al-ainu mata, al-goda'u itu sarapan ya, goda ya, sarapan. Al-famu mulut, al-qamaru bulan ya.
kemudian al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak laki-laki, al-hawa itu udara atau cuaca ya, atau al-yadu itu tangan ya. Ini tambah ini. Al-yadu tangan nih. Mohon izin. Iya. Kalau ini kan kebetulan kalau di contohnya kan ada tanda tasdidnya ya di huruf Ya. samsiahnya. Nanti kalau sementara kita baca itu kan biasanya tidak ada tanda sakalnya ya. Iya. Itu berarti yang samsiah, membedakan yang samsiah atau komariah itu dari apa Ustaz? Itu Harus dihafal gitu atau gimana? iya, iya. Atau kebiasaan kita, Pak. Kan kita bisa langsung masuk, oh gini bisa dimasukin berarti dia samsiah. Oke. Siap. Kalau kita harus membaca lam sukunnya itu berarti komariah. Al-abu, misalnya al-babu, ya kan? Al-hubzu, itu roti, berarti oh ini. Nggak bisa kita baca misalnya al-babu dengan ab-babu. Nggak mungkin ya kan? Nah, itu iya, itu mungkin secara amaliyah secara alamiah juga insya Allah masih ini ya. Bisa kita itu. Siap. Ya, jadi tandanya nggak ada tanda. Enggak. Nih. Kemudian ad-darsu ar-rabi'u ya, huruful jar ini. Ya, huruful jar ini banyak ya. Ada 17 ya. Jadi nggak usah kita gimana cara ngapal ya, nggak usah dulu ya. Jadi pahami yang sedikit dulu, insya Allah nggak apa-apa ya. Pelan-pelan nanti itu akan kita ketahui sendiri, oh ini huruf jar, ya, ini isim setelahnya menjadi majrur, seperti itu ya. Jadi kita pelan-pelan ya. Huruf jar itu ada di sini ada fi, ala, min, ila ya. Fi itu di ya, menunjukkan keterangan yang ala itu menunjukkan keberadaan di atas, min untuk awal, ila untuk akhir ya, seperti itu. Itu nanti ada di sini belum ada maknanya. Jadi huruf jar itu adalah tajurul ismal ladzi ba'daha bil kasrati ya, yang dia menjarkan isim alladzi ba'daha yang setelahnya itu dengan kasrah. Jadi itulah huruf jar ya. Jadi isim setelah huruf jar itu menjadi kasrah ya. Huruf itu sendiri kan kita tahu ya bahwa dalam bahasa Arab pembagian kalimat itu dibentuk oleh 3 hal ya, isim, fiil, dan huruf. Isim, fiil, dan huruf ya. Pernah sudah kami sampaikan tentang tanda-tanda fiil ya, tanda-tanda isim ya. Untuk huruf ini dia tidak ada tandanya. Dia macam-macam ya. Fi itu kan kita lihat sukun akhirnya, kemudian ala itu ada sukun juga karena dia ada huruf ini, ada huruf alif bengkok ya seperti itu, atau min sukun, kemudian ila juga seperti itu. Ya, jadi tandanya ini dia tidak memenuhi tanda-tanda yang ada di isim dan fiil ya. Itulah huruf. Dia tidak mempunyai arti tertentu karena dia harus bergabung dengan isim atau fiil ya. Seperti itu. Ya, jadi itu hurufnya. Tapi khusus huruf jar ini dia mempunyai arti ya. Dia mempunyai arti karena pembagian huruf tuh ada ini agak terlampau ini karena huruf itu ada yang memang dia huruf mabani yang sudah seperti ini ya, yang dia sudah membentuk arti lah ya. Sementara ada yang huruf hijaiyah ya seperti itu kan tidak mempunyai arti ya. Nah, tapi kalau untuk huruf jar ini dia sudah ada ininya, artinya sudah ada dan kemudian mempengaruhi isim dan fiil seperti itu ya. Ala kulli hal ya, jadi kesimpulannya di sini huruf jar itu adalah huruf yang kemudian dia memajrurkan isim setelahnya ya dengan tanda majrur itu adalah kasroh ya. Tanda majrur itu adalah kasroh. Contohnya Muhammadun fil baiti. Nah ini yang menjadi fokus kita adalah fil baiti. Ya, fi itu adalah huruf jar ya, isim setelahnya menjadi majrur ya, fil baiti. Kemudian yasirun fil ghurfati ya, kita ke kiri, yasirun di kamar.
fil ghurfati. Aminatu fil matbahi, ya. Aminah di dapur. Nah, jadi isim setelah ada huruf jar itu menjadi kasroh. Ini dan seterusnya ya. Ini apa ya? Kita baca masing-masing ya. Cukup banyak ya contoh-contohnya. Al-qalamu 'alal ma'tabi, at-tiflu 'alas sariri. Ini. Jadi intinya bahwa setelah huruf jar itu adalah kasroh. Isimnya disebut dengan isim majrur ya. Ya, isim majrur dengan apa? Tanda atau alamat. Alamat itu tanda ya, dengan alamat kasroh. Kemudian aina, ini ada yang merah lagi, ada tambahan lagi. Aina su'alun 'anil makan ya. Pertanyaan untuk menanyakan tempat makan ya. Aina ya. Aina Muhammadun ya. Muhammadun fil ghurfati. Kemudian aina Fatimatu, Fatimatu fil matbahi. Fatimah di dapur ya. Ini jadi pensyarah yang menuliskan penjelasan kitab Durusul Lughah ini, dia mengambil dari yang ada di kitab, kemudian dia berusaha jelaskan kaidah itu sedikit-sedikit. Nah inilah, makanya kemudian kita lihat ada sepotong-sepotong. Jadi kalau kita misalnya kebingungan membaca kitab, kita lihat ininya di Sarah ini. Ini mungkin seperti kalau untuk peralatan elektronik itu seperti manual booknya lah, atau ya seperti itu ya. Kemudian mada, ini ma tadi sudah ada kita di atas ma ya. Ma itu isim istifham ya. Mada itu sama dengan mahada, nah seperti itu. Mahada ya, itu hanya yang menunjukkan isim isyarahnya itu dihadap ya, dihapus. Mahada, nah, seperti itu. Itu sama ya. Itu lighairil akil ya. Ya, itu untuk lighairil akil. Jadi sama dengan mahada. Mada alal maktabi, yaitu apa yang di atas meja. Al-qalamu alal maktabi, apakah pena di atas meja, seperti itu. Mada alal sariri, apa yang di atas kasur ya, tempat tidur. As-sa'atu alas sariri. As-sa'atu, jam yang ada di atas kasur ya. Jadi untuk ma ini dia tidak harus seperti yang tadi huruf istifham, dia harus ada jawaban na'am lah ya, karena memang pertanyaan seperti itu, apa yang atas meja? Al-qalamu ya, al-qalamu alal maktabiyati, tidak perlu ada jawaban na'am atau la ya. Kemudian mada alal maktabi, Muhammadun alal maktabi, ini salah ya, karena dia untuk yang tidak berakal ya. Ya, jadi ma ini untuk yang tidak berakal. Makanya kemudian kalau jawabannya adalah Muhammad, itu adalah khoto ya, salah. Nah ini kita lanjut sedikit ya tentang ini al-alamu al-mu'annatsu la yunawwan ya, la yunawwan. Jadi isim alam ya, isim alam itu nama manusia ya, nama benda ya, apa nama inilah. Isim alam itu al-mu'annas, yang mu'annas itu la yunawwan, tidak ditanwin ya. Ingat ya, jadi ini nanti kita belajar tentang mamnu' minas sorfi ya. Dia dilarang untuk ditanwin, atau isim ghairu munsorif ya, isim yang tidak boleh tanwin. Nah, contohnya ini. Kita sudah dapat satu, yaitu tentang nama yang menunjukkan nama perempuan ya. Contohnya nih Muhammadun, itu tanwin ya. Tapi nama laki-laki ini juga nanti ada yang dia tidak boleh tanwin. Nah, itu juga ya. Ini jadi bahasa Arab itu karena memang kita mengucapkan ya sebagaimana peletakan orang Arab ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang diucapkan mereka atau yang ditulis oleh orang Arab, seperti itu. Kita buat kita mungkin mudah mengucapkannya ya, yang nanti ada kita belajar isim maksur, isim apa itu susah mereka mengucapkannya, sehingga kemudian bagi kita sebenarnya mudah. Nah itu kita harus menyesuaikan. Contohnya seperti ini ya, Muhammadun atau Aisyah tuh. Muhammadun ini kan nama orang Arab ya. Karena nanti juga ada nama orang Ajam ya, seperti Ibrahim. Nah, itu bukan Arab
dia tidak boleh tanwin. Ibrahim, Yusufu, ya, kemudian Ayub, Ayub, itu nama-nama Nabi ya, Ibrahimu, wa Ayyubu, wa Yusufu, itu makanya kita baca Quran mungkin kok nggak ditanwin ya, seperti itu. Nah, itu memang bukan Arab, itu kalau istilahnya ajam, non Arab. Kalau Arab dia tanwin untuk nama laki-laki. Nah, tapi kita kembali ke sini bahwa ini kita masih belajar tentang yang muannas ya, yang menunjukkan makna perempuan ya. Contohnya Aisyatu, itu tidak tanwin. Kemudian Aminatu tidak boleh tanwin. Maryamu ini atau Fatimatu itu tidak boleh tanwin. Ya, sementara yang nama laki-laki yang di sini adalah orang Arab, Muhammadun, Ammarun, Yasirun, Aliyun. Nah, itu tanwin. Nah, itu kita situ dulu lah ya. Jadi ini menunjukkan bahwa nama perempuan yang menunjukkan makna perempuan itu tidak boleh tanwin. Ya, salah kalau kita misalnya menyebutkan ini ada tanda-tanda silang Aisyatun, Aminatun, Maryamun, Fatimatun. Ya, kenapa kita menjelaskan tentang ini? Karena nanti kedudukannya dalam tata bahasa atau dalam ilmu nahwu itu berbeda ya. Jadi kita harus bisa membedakan, oh ini dia nggak boleh tanwin loh, seperti itu. Dia mamnu minas sorfi, seperti itu. Ya, mungkin itu, wah ini yang tadi ini minal baiti asluhu minal baiti min ala, ini yang tadi dijelaskan di huruf jar ya. Apa ditanya Tas? Ya, ada Pak Slawi ya. Yang kaidah mada terus kemudian menjadi mahada dihapus tadi, apakah berlaku juga untuk yang akli ya? Kalau kan untuk yang untuk akli gitu ya. Jadi mahada menjadi maza, apakah itu yang untuk yang apa namanya aklinya manhada bisa disingkat juga atau memang kaidahnya hanya untuk yang akli aja. Terima kasih. Iya, nggak ada yang man itu nggak ada ya. Jadi untuk yang wairul akil itu Pak Slawi. Oke, Ya itu aja. Yang untuk yang berakal saja. Apa yang tidak berakal ya? Mahada ya. Mungkin itu ya. Soalnya besok kita lanjutkan bab pelajaran kelima sampai ke 8 sebelum kita mulai yang baru ya. Tapi ini Ihwa ya, jadi antum nggak usah khawatir ya, mungkin ada yang tertinggal karena insya Allah ya di Durusul Lughah ini kita akan refresh lagi tuh ya, dari kitab-kitabnya itu akan Kalau boleh permintaan refresh kembali apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi itu nanti kita akan ingatkan lagi ya, kami sebagai fasilitator nanti akan ingatkan lagi, oh ini kaidahnya begini ya. Jadi ketika kita mungkin ketinggalan 1-2 pertemuan, itu insya Allah masih bisa kita ini. Ya, atau kita belajar dari syarahnya itu. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap semangat lah insya Allah ya. Jangan menyerah. Ya. Taib ya, kita cukupkan ya. Naktafi bihadal qadar ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.